Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Gus. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak. Teman-teman pemerhati pendidikan dan pelaku pendidikan di Kota Semarang khususnya dan di dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Pada kali ini di SMP Negeri 30 Semarang sudah hadir Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang Bapak Irwan Rahmat dan Ibu Kepala SMP Negeri 30 Semarang yang punya tempat ini. Kita berbahagia sekali pada kesempatan ini kehadiran beliau berdua, dan ini nanti saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah maupun kepada Pak Irwan. Bu Nur, Ibu mempunyai ide untuk membuat ruang podcast ini untuk SMP Negeri 30 Semarang. Kira-kira apa yang tersirat di penggalih panjenengan sehingga ruang podcast SMP 30 ini juga seperti ini, Bu? Monggo, Ibu. Terima kasih Pak Gun. Yang pertama pasti saya ingin menghadirkan orang-orang tokoh-tokoh luar biasa ke sekolah ini. Karena dengan hadirnya tokoh ke sekolah ini akan menjadikan kebanggaan warga sekolah, juga terutama untuk anak-anak kita itu biar menjadi kebanggaan, mengembangkan mereka, sehingga dia ingin menjadi seseorang seperti yang mereka lihat. Iya. Jadi seperti itu tujuannya. Terus nanti pemanfaatan podcast apakah juga nanti akan dilibatkan anak-anak untuk duduk di sini memberikan tanggapan tentang pendidikan yang mereka alami atau bagaimana itu? Yang pasti ya, karena sekolah ini kita bekerja di sini untuk anak-anak kita. Biar anak-anak bisa menjadi yang mereka inginkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Oke, jadi membekali anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi nanti pengelola di ruang ini bisa mengembangkan tidak hanya para guru, tapi juga pemerhati pendidikan, mungkin masyarakat di sekitar ya Bu ya. Nah gitu. Oke teman-teman, itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang ruang podcast ini yang memang akan dimaksimalkan untuk dunia pendidikan khususnya membekali siswa ke depannya. Pak Irwan, ini tahun ini kan sudah berjalan kurikulum Merdeka. Sebetulnya kemana sih Pak arah kurikulum Merdeka ini Pak? Jadi kurikulum Merdeka ini yang lahir berarti berurutan ya, ada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini sebetulnya adalah ingin membekali siswa pada kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia sekolah ini, sehingga berharap kompetensi itulah yang nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi menyangkut guru dan siswanya ya Pak. Di tahun kedua ini Pak, apakah menurut Pak Irwan tahun pertama berjalan kurikulum Merdeka itu sudah bisa dikatakan tercapai Pak, tujuan yang Bapak sampaikan tadi Pak? Jadi begini, mindset Bapak Ibu guru sekarang itu sudah agak berbeda, berubah terkait dengan pembelajaran di sekolah yang tadinya merupakan beban materi itu begitu besar kepada tugas yang begitu berat kepada anak. Sekarang sudah agak digeser. Bagaimana anak itu bisa merasakan, menjalankan, sehingga kompetensi siswa itu betul-betul dikuasai oleh siswa yang tidak hanya pada tataran teori, tetapi pada tataran praktek juga. Jadi kalau tadi Bapak sudah menyebut ke perilaku siswa, apa yang dikehendaki dari siswa, ini di dalam kurikulum Merdeka itu ada juga pendidikan karakter Bapak. Apakah menurut Pak Irwan pendidikan karakter di tahun pertama kurikulum Merdeka ini juga sudah tercapai atau sudah masuk ke sana Bapak? Jadi pendidikan karakter itu kan tidak hanya pada pembelajaran yang ada di intrakurikuler, tapi juga di kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya berharap betul muncul profil pelajar Pancasila di setiap siswa, dan karakter ini menjadi sesuatu banget, sesuatu utama, sehingga peran-peran seperti itulah yang akan menyongsong masa depan Indonesia. Karena kadang-kadang dulu itu kan kita hanya berpikir pada
pengetahuan, tetapi merupakan pada kemampuan, pada sikap maupun pada keterampilannya. Nah, di kurikulum ini desainnya seperti itu, dan tidak hanya pada teori-teori sekolah yang ada di setiap kelas itu, tetapi juga bagaimana implementasi itu diterapkan. Bahkan lintas mata pelajaran itu dibutuhkan, lintas guru untuk berdiskusi diberikan. Jadi pembekalan karakter ini sangat penting berarti ya Bapak ya. Oke. Lalu dalam hal ini menyongsong tahun kedua berjalannya kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan bersama ini. Adakah kebijakan-kebijakan khusus dari Dinas Pendidikan untuk menyambut kurikulum di tahun yang kedua ini Bapak? Jadi kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kalau masih ada guru yang melaksanakan kurikulum 13, maka pola pembelajarannya pola pembelajaran di kurikulum merdeka ini, mulai dari proses pembelajaran, mulai dari penilaiannya, itu sudah mengarah pada kurikulum merdeka, karena memang dibutuhkan itu. Termasuk kan sekarang kita tidak ada yang namanya ujian nasional. Bahkan penilaian-penilaian pun juga sudah hanya terbagi pada formatif dan sumatif, yang tentunya harapannya sekolah bisa memvariasikan pada dua penilaian itu, sehingga apa yang menjadi tujuan belajar pada masing-masing siswa di masing-masing mata pelajaran itu bisa tercapai. Gitu. Pak Herman, di sekolah di SMP negeri swasta di Kota Semarang ini banyak sekali Pak. Apakah pelaksanaan kurikulum merdeka di Kota Semarang ini juga sudah merata Bapak? Jadi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, itu Kota Semarang itu adalah kota yang paling banyak melaksanakan kurikulum merdeka. Makanya peringkat PMM di Kota Semarang itu tidak sebagus atau seindah daerah lain yang jumlahnya hanya ratusan, kita sudah ribuan. Sehingga cakupannya seperti itu, dan mendorong juga bagi Bapak Ibu guru untuk bisa menyelesaikan PMM setiap topiknya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi tingkat semangatnya pun lebih tinggi Pak Kota Semarang ya. Oke, yang terakhir Pak Irwan, ini mungkin Pak Irwan selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang, ini ada pesan-pesan khusus yang ditujukan untuk dunia pendidikan di Kota Semarang khususnya, dan lebih khusus lagi bagi teman-teman kami di sekolah ini, di SMP 30 Pak Irwan. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada SMP 30 yang berhasil membangun podcast, karena podcast ini merupakan arus informasi atau media informasi yang bisa disampaikan ke dunia luas, pada orang tua, pada masyarakat. SMP 30 itu seperti apa Bro? Karena SMP yang sudah bagus ini dengan punya podcast tentunya akan semakin bagus, dan juga layanan-layanan yang ada di SMP 30 semakin bagus. Dengan kita punya podcast seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, banyak orang-orang tokoh lain itu datang ke SMP 30 untuk sekadar berdiskusi, memberikan informasi. Nah, terkait dengan harapan bahwa mulailah sekarang ini jangan banyak membebani siswa terkait dengan PR yang begitu berat, yang jadi tidak boleh ya PR terlalu banyak Pak ya? PR yang terlalu banyak. Saya punya anak itu diberi PR 100 nomor dan tentunya tidak akan dikoreksi. Tentunya tidak akan dikoreksi. Ya. Kita jangan banyak membebani sampai jam 2 malam gara-gara takut mengerjakan PR. Beban agak dikurangi lah, karena memang kita tidak mengejar pada materi yang terlalu banyak, tetapi bagaimana pola pikir, logika berpikir anak itu seperti apa, etika anak seperti apa, estetika anak seperti apa, termasuk pada implementasi praktika, termasuk model dan metode pembelajaran ya Pak? Iya. Jadi sajikanlah dengan pembelajaran yang menyenangkan, jangan menyedihkan, jangan menyusahkan anak gitu. Itu pada posisi seperti itu. Terima kasih sekali Bu Nur.
Pak Irwan Terima di kasih. acara pembukaan podcast SMP 30 Semarang ini. Mudah-mudahan di sekolah ini semakin bisa melayani masyarakat karena kita punya PR, public relation yang lebih terbuka. Selain yang kemarin sudah kita bangun melalui IG, melalui Facebook dan media-media yang lain, mudah-mudahan dengan podcast ini juga akan menyempurnakan kita dalam melayani masyarakat. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, dadah. Selalu